Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Baiklah, tapi sebelum itu, kita harus membuat beberapa persiapan lain. Yinger, suruh mereka untuk memulai, kata wanita berjubah hijau itu. Ya, Ibu, mulailah memodifikasi formasi segera, instruksi Yinger. Laba-laba Asura yang tersisa segera naik ke udara sebelum terbang menuju formasi di sekitar platform es. Beberapa dari mereka mengeluarkan harta karun formasi, sementara yang lain memanggil beberapa harta karun lain, dan semua harta karun itu dilemparkan ke platform es. Begitu barang-barang ini jatuh ke dalam formasi, langsung menghilang ke tanah sebagai seberkas cahaya dengan warna berbeda. Setelah itu, Asura Spider mulai melantunkan mantra sambil membuat segel tangan, lalu mengarahkan jarinya ke arah formasi tanpa henti dari atas. Setelah formasi ini terbentuk, retakan putih mulai muncul di platform es silinder di tengahnya di tengah serangkaian suara berderak. Retakan ini dengan cepat melebar hingga selebar jari manusia, dan mengikuti ledakan yang menggema, seluruh platform benar-benar hancur, memperlihatkan sebuah kolam dengan radius sekitar 100 kaki. Air di kolam itu sejernih cermin, dan begitu muncul, pilar cahaya putih naik ke udara. Namun, pilar cahaya hanya berhasil mencapai ketinggian lebih dari 1000 kaki sebelum penghalang cahaya biru redup dilepaskan oleh formasi di bawah, mencakup semua orang serta hampir setengah dari seluruh lembah. Pilar cahaya menabrak penghalang cahaya, dan langsung hancur menjadi bintik-bintik cahaya putih, kemudian menyebar ke area sekitarnya sebagai ki glasial putih. Lembaran es besar muncul di udara setelah ki glasial ini, dan dengan cepat menyatu ke arah Han Li dan yang lainnya. Namun, semua orang tetap sama sekali tidak terpengaruh saat mereka melepaskan lapisan cahaya spiritual pelindung untuk menjaga agar es tetap berada di luar. Ki Gletser di sini tampaknya tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan, Hei Lin mencemooh sambil menyapu indera spiritualnya menuju Ki Gletser. Begitukah? Mengapa kamu tidak melihat ini? Wanita berjubah hijau itu menyapukan tangannya ke arah kolam saat berbicara, dan beberapa bola cahaya merah segera muncul di sekitar kolam, lalu naik ke udara, di mana bola-bola itu tergantung. Bola cahaya berisi tongkat, cermin, bola kristal, dan cincin. Keempat harta itu semuanya mengeluarkan aura panas untuk membasmi ki glasial di sekitarnya. Setelah keempat harta itu muncul, kolam di bawah mulai menggelembung, dan tiang cahaya yang dilepaskannya berubah menjadi warna putih yang jauh lebih besar. Setelah itu, ki glasial di dalam penghalang cahaya menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat dari aslinya. Di hadapan ki glasial yang tangguh ini, cahaya spiritual pelindung semua orang mulai berkedip tanpa henti. Sueran dan yang lainnya secara alami cukup khawatir dengan ini, dan mereka buru-buru melepaskan serangkaian harta untuk membantu menjaga ki glasial. Itu pasti harta karun atribut yang murni yang kamu maksud, kan? Namun, jika ini adalah sejauh mana ki glasial, maka dengan kekuatan dan hartamu, kamu seharusnya bisa menjelajah langsung ke kolam, kata Han Li. Dia tidak memanggil harta apapun untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi lapisan api perak telah muncul di sekelilingnya, memusnahkan semua ki glasial dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar tubuhnya. Sayangnya, ki Gletser di dalam kolam menjadi lebih kuat dengan setiap kedalaman 10 kaki, jadi bahkan sampai sekarang, saya masih tidak tahu persis seberapa dalam kolam ini. Dengan demikian, tidak mungkin mengamankan harta karun di dalam kolam melalui cara konvensional. Kalau tidak, kita tidak akan bingung begitu lama, jawab wanita berjubah hijau sambil menatap sedikit waspada ke arah Han Li. Pria berjubah brokat itu tidak kalah kuatnya dengan wanita berjubah hijau, namun Han Li mampu menghancurkannya dengan mudah, jadi tentu saja tidak akan terlalu sulit baginya untuk melakukan hal yang sama pada wanita ini. Begitu, bagaimana kami bisa membantumu di sini?
Han Li bertanya. Sederhana, formasi ini adalah salah satu yang diciptakan oleh master formasi ras kita selama rentang waktu beberapa abad, dan itu dapat mengeruk harta karun langsung dari kolam, tetapi membutuhkan suntikan kekuatan sihir dari 6 makhluk tahap Grand Ascension. Ras kami tidak memiliki banyak makhluk tahap Grand Ascension, itulah sebabnya kami tidak dapat menggunakan formasi. Namun, dengan bantuan Anda, ini akan menjadi tugas yang mudah, jelas Yinger. Han Li mengangkat alis setelah mendengar ini. Jika saya tidak salah, tampaknya hanya ada 5 makhluk tahap Grand Ascension yang hadir. Yakinlah, Saudara Han, saya memiliki teknik rahasia yang untuk sementara dapat meningkatkan basis kultivasi saya ke tahap Grand Ascension, jawab Yinger. Hati Han Li sedikit tergerak setelah mendengar ini. Oh, apakah teknik rahasia ini terkait dengan kekuatan ruang waktumu juga? Yinger sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum melirik Han Li dengan penuh arti. Kamu sepertinya memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum ruang waktu. Memang, teknik ini hanya bisa dilepaskan dengan kekuatan ruang waktu sebagai fondasinya. Han Li hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan. Kalau begitu, mari kita mulai. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang seharusnya, desak Heilin tidak sabar. Itu cocok untuk kita. Mari kita semua mengadopsi posisi kita dalam formasi sekarang. Kalian semua sangat mahir dalam seni formasi, jadi aku yakin kalian sudah mengidentifikasi bahwa formasi ini tidak menimbulkan ancaman bagi kalian. Wanita berjubah hijau menjawab sambil membuat segel tangan sebelum menunjuk jari pada 4 harta karun atribut yang murni di atas kolam glasial. Harta karun itu segera berubah menjadi 4 bola api yang menghanguskan, kemudian membengkak secara drastis untuk membentuk 4 matahari besar di langit, mengirimkan gelombang api yang melonjak ke segala arah. Semua es dan salju di dalam penghalang cahaya dengan cepat mencair, dan pada saat yang sama, 6 pilar batu perlahan muncul dari formasi di sekitar kolam glasial di tengah ledakan gemuruh. Pilar batu dipenuhi dengan semua jenis pola roh dan memiliki cahaya spiritual yang berputar di sekelilingnya. Selanjutnya, setiap pilar memiliki formasi perak kecil di bagian atas. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berdiri di atas pilar, lalu menyuntikkan kekuatan sihirmu ke dalamnya ketika aku memberikan instruksi, dan kami akan mengurus sisanya. Yinger, kamu duluan, kata wanita berjubah hijau itu. Dia meminta Yinge untuk pergi lebih dulu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa formasi itu memang aman. Yinger melakukan apa yang diperintahkan dengan senyum tipis, diikuti oleh Sueran dan Heilin yang meniru tindakannya setelah bertukar pandangan sekilas. Mo Jianli ragu sejenak sebelum juga menempati salah satu pilar batu, sementara Han Li membuat segel tangan dan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas salah satu pilar batu, dan Han Li muncul kembali. Melihat semua orang sudah memasuki formasi, wanita berjubah hijau itu terbang ke pilar batu terakhir, lalu memberikan instruksi kepada saudara-saudaranya di luar. Mulailah segera, kegagalan bukanlah suatu pilihan. Salah satu dari 4 laba-laba Asura dewasa memberikan tanggapan positif, dan keempatnya dengan cepat menyebar di sekitar tepi formasi, lalu duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai melantunkan mantra. Rune dengan warna berbeda mulai terbang keluar dari pola roh di seluruh formasi, dan mereka perlahan naik ke udara untuk membentuk bola rune. Pada saat yang sama, laba-laba Asura mulai menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam formasi baik secara langsung maupun melalui harta formasi. Suara mendengung keras terdengar dari formasi, dan pola roh mulai terlihat tembus pandang, sementara jumlah rune yang dilepaskan meningkat secara signifikan. Beberapa saat kemudian, bola rune di atas kolam glasial membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki, kemudian menjadi semakin jelas dan mengambil bentuk yang substansial. Wanita berjubah hijau memandang dengan tatapan tak berkedip, dan hanya setelah bola rune mencapai ukuran di mana ia tidak bisa lagi berkembang lebih jauh,
dia menyatakan, silakan mulai menyuntikkan kekuatan sihirmu ke pilar batu sekarang. Begitu suaranya menghilang, dia memimpin dengan memberi contoh, mengirimkan kekuatan sihirnya melonjak ke pilar batu di bawahnya dalam hiruk-pikuk. Semua orang secara alami mengikuti, dan dengan masuknya kekuatan sihir, 6 pilar batu mulai berkedip dengan keras sementara juga melepaskan rune yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak tinggi ke langit. Dengan masuknya rune baru, bola rune mulai membesar lagi dengan cepat. Setelah beberapa saat, itu membengkak menjadi seukuran paviliun, meliputi seluruh kolam di bawah. Ekspresi gembira muncul di wajah wanita berjubah hijau saat melihat ini, dan dia menunjuk ke atas sambil membuka mulutnya untuk melepaskan jaring benang biru. Benang biru menghilang menjadi bola rune dalam sekejap, diikuti oleh wanita berjubah hijau itu terus melantunkan mantra sambil menunjuk bola rune tanpa henti. Cahaya bercahaya tiba-tiba meletus dari permukaan bola rune, dan itu berubah menjadi awan 5 warna berbentuk corong. Rune di dalam awan berkedip tanpa henti, dan seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat terbentuk di dalamnya. Tiba-tiba, cahaya melintas dari bagian bawah awan, dan 5 benang tembus pandang muncul sebelum turun menuju kolam glasial. Setelah benang transparan bersentuhan dengan air di kolam, lapisan ki glasial putih tersapu, menyebabkan embun beku putih menumpuk di atas benang. Alis wanita berjubah hijau sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia segera menunjuk ke arah awan lagi. Ledakan gemuruh yang mirip dengan guntur tumpul terdengar, dan semburan cahaya 5 warna menyapu sepanjang benang tembus cahaya, langsung menghapus ki glasial putih dan embun beku yang terkumpul di benang. Dengan demikian, benang tembus jatuh ke dalam kolam glasial. Sedikit kehati-hatian muncul di wajah wanita berjubah hijau itu, dan dia mulai membuat serangkaian segel tangan dengan cepat. 5 benang tembus turun semakin dalam ke kolam glasial, dan Han Li menilai segalanya sambil terus menyuntikkan kekuatan sihirnya ke pilar batu di bawah kakinya. Wanita berjubah hijau telah mengatakan kepada mereka untuk memberikan segalanya, tetapi dengan kekuatan sihir Han Li yang luar biasa, dia dapat melakukannya dengan sedikit usaha. Pada saat yang sama, dia menghitung perkiraan kedalaman benang tembus menggunakan teknik rahasia. 100 kaki, 300 kaki, 1000 kaki, 3000 kaki. Seiring waktu berlalu, mata Han Li mulai sedikit menyipit. Pada titik ini, utas tembus pandang menghadapi perlawanan yang signifikan dan melambat secara drastis. Setelah melewati batas 10.000 kaki, wanita berjubah hijau itu menghela nafas lega, tetapi ekspresi hati-hati di wajahnya masih belum pudar. Dengan setiap nafas yang lewat, benang tembus cahaya hanya mampu tenggelam beberapa inci lebih jauh. Bahkan dengan semua hartanya, ini adalah titik terdalam yang bisa dicapai oleh wanita berjubah hijau itu. Dengan demikian, benang tembus pandang bisa mencapai dasar kolam glasial kapan saja, dan itu membuat wanita berjubah hijau itu cukup khawatir. Pada saat ini, Yinger sepenuhnya diselimuti awan kabut merah dengan proyeksi berkedip di belakangnya. Tidak diketahui jenis teknik rahasia apa yang dia keluarkan, tetapi aura yang dia keluarkan benar-benar tidak kalah kuat dari rata-rata makhluk tahap kenaikan besar. Dia tidak berbohong ketika dia menyatakan bahwa dia dapat meningkatkan basis kultivasinya menggunakan teknik rahasia. Akibatnya, Sueran dan yang lainnya secara teratur meliriknya dengan rasa ingin tahu. Sekitar 1 jam kemudian, benang-benang tembus cahaya itu masih berada di dalam kolam, tetapi sekarang tertutup lapisan tipis es, dan kecepatan turunnya hampir tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Setelah terus-menerus melepaskan kekuatan sihir untuk waktu yang lama, Mo Jianli dan yang lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Alis Sueran berkerut erat saat dia berkomunikasi dengan Heilin melalui transmisi suara, sementara laba-laba Asura di luar formasi semuanya menjadi sangat pucat dan mulai berjuang. Rasa urgensi membuncah di hati wanita berjubah hijau saat melihat ini.
Jika dia tidak bisa mengamankan harta karun di kolam pada kesempatan ini, maka tidak akan ada kesempatan baginya di masa depan. Dengan mengingat hal itu, dia mengambil keputusan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, di mana seekor laba-laba hijau yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul di tengah kilatan cahaya hijau. Laba-laba itu bersinar dengan cahaya hijau, tetapi mata majemuknya berwarna ungu cerah, dan begitu muncul, ia membuka mulutnya untuk melepaskan bola cahaya biru seukuran kepalan tangan ke atas. Di dalam bola cahaya itu ada inti kristal putih, dan itu langsung menghilang ke dalam awan. Wanita itu telah melepaskan intinya, dan sepertinya dia membuat satu perjudian terakhir. Hati setiap orang sedikit tergerak saat melihat ini, dan segera setelah inti menghilang ke dalam awan, ledakan gemuruh yang keras terdengar, diikuti aliran cahaya yang menusuk mengalir di sepanjang benang tembus pandang dalam hiruk-pikuk. Embun beku yang telah berkumpul di atas benang tembus cahaya itu terhalau lagi, dan kecepatan turunnya meningkat sekitar 10 kali lipat, dengan cepat jatuh beberapa ratus kaki lagi sebelum melambat lagi. Ekspresi wanita berjubah hijau sedikit menggelap saat melihat ini. Tepat pada saat ini, desahan samar terdengar dari dalam awan kabut merah, diikuti oleh pilar cahaya perak yang muncul sebelum juga terjun ke awan. Semburan cahaya terang lainnya mengalir di benang tembus pandang, yang mempercepat penurunannya sekali lagi. Namun, pada kesempatan ini, benang tembus hanya jatuh sekitar 80 kaki lebih jauh sebelum jatuh lagi. Dasarnya telah tercapai. Tolong tunggu sebentar lagi sementara aku menemukan lokasi persis harta karun itu, kata wanita berjubah hijau itu dengan bersemangat sebelum beralih ke segel tangan yang berbeda dan menutup matanya. Indera spiritual yang sangat besar melonjak keluar dari glabelanya, berjalan di sepanjang 5 benang tembus pandang untuk langsung mencapai dasar kolam glasial. Beberapa saat kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan matanya langsung terbuka saat dia mengarahkan jari ke 5 benang tembus pandang sambil mengucapkan mantra yang mendesak. Hampir pada saat yang sama, Han Li merasakan tingkat keluaran kekuatan sihirnya ke dalam pilar batu meningkat lebih dari 2 kali lipat. Alisnya sedikit berkerut, tapi dia hanya sedikit menyesuaikan kekuatan sihirnya dan tidak menentang perubahan ini. Tepat pada saat ini, kelima benang tembus pandang itu bergetar hebat sambil mengeluarkan suara mendengung yang samar, lalu perlahan-lahan mundur ke arah awan berbentuk corong. 1 inci, 2 inci, setengah kaki, 1 kaki. Benang tembus sangat lambat, seolah-olah mereka menyeret sesuatu yang sangat berat. Permukaan kolam yang tenang tiba-tiba mulai bergolak dengan keras, membentuk pusaran hitam yang sangat dalam, berusaha menghancurkan segala sesuatu di sekitar dan di dalamnya. Hanya 5 benang tembus pandang yang tetap teguh di tengah kolam glasial. Semburan ki glasial yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari pusaran, tetapi dicegah oleh batasan di sekitarnya. Semua orang menilai adegan yang sedang berlangsung dengan mata tanpa berkedip. Ternyata, butuh waktu lebih lama untuk menarik benang tembus pandang. Setelah beberapa lama, ledakan keras terdengar di dalam pusaran, diikuti oleh batu biru seukuran kepala manusia yang ditarik keluar. Batu itu mengeluarkan fluktuasi hukum yang kuat, dan sedikit keserakahan melintas di mata Hei Lin saat dia bergumam, benda itu mengandung kekuatan spasial. Kekuatan spasial tidak semisterius kekuatan waktu, tetapi sangat banyak orang yang benar-benar menguasainya. Sebagian besar makhluk tahap Grand Ascension mampu merobek ruang dan menteleportasi diri sendiri, tetapi kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan luar biasa dan harta spasialnya, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang benar-benar menguasai hukum ruang. Dengan demikian, harta yang dapat membantu seseorang dalam menguasai hukum ruang secara alami merupakan harta yang sangat berharga bagi makhluk tahap Grand Ascension. Sebaliknya, Han Li tetap tidak tergerak oleh harta ini. Dia bisa berubah menjadi Phoenix surgawi, yang mahir dalam kekuatan ruang,
jadi jika dia ingin menguasai hukum ruang, itu hanya masalah waktu. Sueran juga mengalihkan pandangannya ke arah batu biru dengan ekspresi serakah, sementara Mo Jianli tetap tenang dan terkumpul, tampaknya sama tidak tergeraknya dengan Han Li. Tepat ketika Sueran dan Heilin ragu apakah akan campur tangan, Yinger mengangkat tangan untuk melepaskan benang tembus cahaya, yang membungkus batu biru dalam sekejap sebelum menariknya kembali ke arahnya seperti anak panah. Ekspresi Sueran sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia melengkungkan jari-jari tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Namun, tepat pada saat ini, tatapan dingin seperti belati diarahkan ke arahnya, menyerangnya dengan sensasi menyengat di wajahnya. Hatinya tersentak ketika dia menoleh ke arah tatapan ini untuk menemukan bahwa wanita berjubah hijau itu sedang menilai dia dengan tatapan mengancam di matanya. Sueran buru-buru menoleh ke Han Li dan Mo Jianli, hanya untuk menemukan bahwa tak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi apapun, jadi dia hanya bisa menyerah pada apa yang dia lakukan dan memaksakan senyum di wajahnya. Heilin masih agak tidak mau menyerah, tetapi dia tidak punya pilihan selain melihat batu biru itu menghilang ke awan kabut merah. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Harta itu akhirnya diperoleh. Kabut merah memudar, memperlihatkan Yinger yang tersenyum memegang batu biru di tangannya. Kami telah memenuhi akhir dari kesepakatan kami. Di mana inti yang tersisa? Han Li bertanya sambil perlahan menarik kekuatan sihirnya. Yakinlah, rekan Taois, aku tidak akan mengingkari kata-kataku, jawab Yinger sambil tersenyum sebelum menyimpan batu biru itu di tengah kilatan cahaya biru, lalu mengeluarkan kotak batu giok putih yang dia lempar ke arah Han Li. Sueran dan yang lainnya segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menarik kotak batu giok ke dalam genggamannya sebelum membuka tutupnya. Setelah memeriksa isi kotak itu, senyum tipis muncul di wajah Han Li. Kamu benar-benar menepati janjimu, rekan Taois Sue. Mari kita bagi inti ini di antara kita. Tentu, sekarang setelah kita mendapatkan intinya, kita telah menyelesaikan tujuan perjalanan kita. Sueran terkekeh sambil menggosok kedua tangannya. Jelas bahwa dibandingkan dengan batu biru itu, jimat petir Sanxing lebih penting baginya. Heilin dan Mo Jianli juga sangat senang melihat inti yang tersisa. Han Li tersenyum ketika dia menyapukan selongsong ke atas kotak, di mana 4 inti segera dikirim terbang ke arah Mo Jianli dan yang lainnya.